menimbulkan masalah lagi sehingga di panitia nasional memutuskan untuk tidak menarik data di LMS yang lama karena nanti khawatirnya mengganggu LMS yang baru ini sehingga Bapak Ibu ya otomatis per hari ini bisa membuka modulnya ya, per hari ini meskipun terhitungnya tanggal 2 nanti ya. Jadi aslinya kita mulainya itu 2 April ya Bapak Ibu ya. Tanggal 2 April atau 3 hari setelah Lebaran. Nah, tapi dari Kementerian Agama selaku Panitia Nasional itu sudah membuka akses LMS-nya hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat atau mulai membaca lagi materinya, mengerjakan pretest, kemudian mengerjakan tugas mandiri dan resum, itu bisa dilakukan hari ini. Nah, tentu pretest itu masih sama, jadi soalnya masih sama seperti yang kemarin. Jadi yang kemarin mungkin Bapak Ibu gagal, error, nilainya tidak keluar gitu ya. Nah, keuntungannya bisa ngerjakan lagi dengan soal yang sama. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu nanti tinggal upload ulang gitu ya. Jadi sebetulnya eh, meskipun ngulang lagi dari awal, Bapak Ibu sudah punya bahannya semua ya, sudah melihat modulnya, sudah melihat videonya, artikelnya, sudah mengerjakan tugasnya, pretestnya itu sudah semua ya, kecuali TAM ya, itu yang memang belum ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memindahkan saja di LMS yang baru gitu ya. Itu informasi awal supaya Bapak Ibu tidak bingung gitu ya, yang mungkin masih bertanya-tanya silakan. Kita masih ada keuntungannya adalah kita ada tambahan hari Bapak Ibu. Jadi meskipun kita mengulang dari awal, tapi kita ada tambahan hari, gitu ya. Oke, kita ke saya menjelaskan lagi di awal ya, karena supaya kita kan mungkin hampir lebih 1 minggu lebih ya, Bapak Ibu kita tidak membahas tentang LMS ini, mungkin banyak Bapak Ibu yang lupa ya. Yang perlu dipahami di sini Bapak Ibu bahwa LMS kita ini adalah rangkaian dari beberapa aktivitas yang nanti eh, Bapak Ibu tempuh gitu atau harus Bapak Ibu lalui ya. Nah, dimulai dengan mengerjakan pretest, membaca modul, menyaksikan atau menyimak video pembelajaran, membaca artikel, menyelesaikan tugas mandiri, menyelesaikan tugas struktur ya atau refleksi ya, menyelesaikan tes akhir modul. Ini adalah rangkaian dari aktivitas belajar Bapak Ibu dari 3 modul. Nah, ini yang kemudian kita pahami bahwa kemarin sebelum membuka topik, ya, jadi dalam modul itu ada 8 topik. Nah, setiap eh, 8 topik itu kita harus mengerjakan satu pretest. Jadi totalnya satu modul itu 8 pretest. Dengan soal yang bervariasi, ada yang 10 soal, ada yang 5 soal, gitu ya, tergantung dari masing-masing bidang studi atau topiknya. Selanjutnya Bapak Ibu akan diminta membaca modul. Nah, di sini Bapak Ibu di LMS yang baru nanti saya tunjukkan ya, ada perbedaan lah jika dibandingkan dengan sistem yang lama. Meskipun secara materi masih sama Bapak Ibu ya. Jadi materinya modul profesornya masih sama, tapi secara belajarnya itu nanti akan berbeda. Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian ada video pembelajaran juga sama, secara materi itu masih sama dengan modul yang lama, LMS yang lama, tapi cara belajarnya nanti berbeda, termasuk membaca artikel, ya. Kemudian untuk tugas mandiri kemarin masih banyak yang kebingungan, ya. Tugas mandiri ini Bapak Ibu, satu modul itu kan 8 topik. Nah, kalau di LMS memang meminta ke 8 topiknya yang dicari peta konsep atau gagasannya oleh Bapak Ibu. Nah, kami di EPTK UIN Malang
memberikan keringanan. Bapak Ibu boleh memilih satu topik dari 8 topik yang sudah disediakan. Pilih, buat peta konsepnya, kemudian cari 5 gagasannya, dan uraikan dalam 2 alinea. Itu ya. Sudah sangat jelas ya nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi saya ulangi, pilih salah satu dari 8 topik, ya. Kemudian buatlah peta konsepnya. Setelah itu kembangkan 5 gagasan ini ya dalam 2 alinea. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mencari materi miskonsepsi yang atau menimbulkan salah pengertian atau pemahaman. Pilih dari salah satu topik yang mana dari 8 topik itu yang membuat Bapak Ibu atau memungkinkan siswa Bapak Ibu sering ketika belajar itu miskonsepsi. Misalnya di topik 8 atau di topik 7 atau di topik 5, silakan. Boleh beda antara nomor 1, 2, dan 3 ini. Boleh berbeda. Ya. Kami tidak memusingkan Bapak Ibu ini sama, ini beda, enggak masalah. Yang penting Bapak Ibu adalah mengerjakan, gitu ya, karena nanti yang mengoreksi adalah sistem dan kami. Dan otomatis ketika Bapak Ibu upload ya sudah masuk ke dalam sistem. Ya. Selanjutnya adalah tugas refleksi terdiri dari 5 yang harus Bapak Ibu kerjakan adalah memilih materi yang menarik, kemudian melakukan analisis, kemudian mencari pengalaman praktis, dan menguraikan tantangan yang dihadapi atau hikmahnya apa. Yang terakhir adalah merencanakan aksi dari materi yang kesulitan tadi. Nah, kemarin kita sudah pernah membahasnya, ya. Oke, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah mengerjakan tes akhir modul dengan ada 50 butir soal dengan passing grade 75. Jika Bapak Ibu kurang dari 75, maka Bapak Ibu harus mengulangi sampai lulus. Disinilah nanti meskipun kita atau di pengelola tidak apa namanya, memberikan materi kepada Bapak Ibu secara langsung, di sini dituntut kemandirian Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak membaca modulnya, tidak sungguh-sungguh belajar dan memahami materi yang sudah disediakan, pasti akan susah untuk mendapatkan nilai 75 ini. Bisa jadi akan mengulang berkali-kali Bapak Ibu. Ya. Jadi karena soalnya hot, panjang, ya. Jadi diusahakan ya supaya tidak mengulang berkali-kali, tidak capek mengulang, sekali langsung lulus, dapat nilai 75, maka Bapak Ibu belajarnya harus sungguh-sungguh, gitu ya. Nonton videonya dipahami materi yang memang benar-benar tidak dipahami atau kesulitan, gitu ya, dicari di sumber referensi yang lain, gitu ya, bukan hanya pasrah berdasarkan satu sumber yang ada di LMS, dikuatkan dengan sumber-sumber yang lain. Nah, itu berkaitan dengan rangkaian aktivitas, ya. Yang sebetulnya secara rinci kemarin sudah juga saya jelaskan. Nah, sekarang kita perlu memahami ada 3 modul yang akan Bapak Ibu pelajari per tanggal 2 nanti secara resmi ya. Nah, sekarang sudah bisa akses. Meskipun nanti secara resmi tanggal 2 April ya. Hari ini bisa akses. Nah, sambil mendengarkan saya, sambil membuka juga bisa. Ada 3 modul, modul profesional pedagogik dan pengembangan perangkat pembelajaran. Oke, sekarang kita bagaimana mengakses platform atau LMS yang baru. Bapak Ibu bisa masuk ke PPG Kemenak ya, atau alamatnya ini app.ppgkemenak.com ya, atau masuk kemarin ke PPG Kemenak gitu ya. Kalau PPG Kemenak pasti bisa. Nah, sekarang kita pertama adalah cara login. Nah, sambil mendengarkan saya mungkin Bapak Ibu bisa sambil login ya, sambil melihat LMS yang sudah disediakan. Cara login Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk ke alamat ppgkemenak.go.id. Nanti klik LMS. Sama seperti kemarin ya Bapak Ibu. Jadi sama, tidak perlu pusing ya.
Masuk saja PPG Kemenak, kemudian pilih LMS. Ya, di menu dashboard atas itu pilih LMS. Kemudian setelah itu nanti akan muncul tampilannya. Nah, tampilannya sama seperti kemarin ya, tapi nanti setelah ini tampilannya akan berubah. Bapak Ibu bisa mengklik PPG Kemenak atau APP PPG Kemenak. Ya, jadi ada dua alamat ya. Jadi ini alamat aslinya. Kalau alamat microsite-nya tadi di depan tadi ya PPG Kemenak. Setelah itu Bapak Ibu bisa memasukkan nomor akun dan passwordnya. Sama seperti LMS yang lama, untuk user password ya atau nomor akun ya. Kalau di sini tulisannya nomor akun. Kalau yang kemarin kan username ya. Jadi sama saja ya. Username atau nomor akunnya dan nomor SIA. Kalau yang madrasah itu MPK. Untuk login nomor akun sama dengan yang kemarin ya, menggunakan nomor siaga kalau Bapak Ibu PAI, kalau Bapak Ibu madrasah, Bapak Ibu bisa menggunakan NPK ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu login, tampilan di awal pasti akan meminta Bapak Ibu untuk update profil ya. Jadi silahkan Bapak Ibu melakukan update profil. Nah, di sini catatannya adalah Bapak Ibu harus mengisi data ini dengan benar karena banyak yang kurang jeli, kurang teliti gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu ketika mengisi profil ini datanya Bapak Ibu harus benar, harus teliti, tidak boleh asal mengisi ya. Kesalahan mengisi data nanti risikonya di Bapak Ibu. Pertama, sertifikatnya salah. Yang kedua, nanti ketika sudah lulus tunjangan sertifikasi tidak bisa dibayarkan karena data Bapak Ibu salah, ya. Jadi mohon ketika mengisi nanti harus hati-hati, ya. Mohon sekali lagi, pasti sering nanti banyak. Mohon Bapak Ibu ketika mengisi profil diri harus hati-hati, ya. Namanya harus benar. Nah, di awal ya ketika Bapak Ibu klik update profil, nanti Bapak Ibu akan diminta mengupload foto. Bapak Ibu harus mengunggah foto dengan ketentuan ukuran maksimal 250 KB ya. Nah, kalau tidak bisa ya otomatis karena filenya ukurannya terlalu besar. Ya, jadi ukurannya Bapak Ibu harus sesuai ya, jangan lebih. Kemudian foto berjas hitam, berdasi, dan background warna merah. Ya, seperti yang Bapak Ibu kumpulkan kemarin ya untuk lapor diri. Kemudian nanti ada nomor akun itu yang mengisi nanti dari Panitia Nasional dan NIM nanti yang menginput dari LPTK. Jadi yang menginput NIM bukan Bapak Ibu tapi kami dari LPTK. Tidak perlu merubah password ya. Password yang sudah Bapak Ibu peroleh NPK atau siaga-siaga tidak perlu dirubah ya daripada nanti lupa mendingan tidak usah merubah passwordnya ya. Mohon sekali lagi tidak merubah passwordnya ya daripada nanti eh, ada kendala lagi. Oke, setelah merubah foto profil di bagian bawah ini ada tempat tugas. Tempat tugas di sini tentu adalah tempat tugas Bapak Ibu sekarang ya. Sekarang Bapak Ibu ini di mana ngajarnya? Disitulah Bapak Ibu harus menulis ya. Nah, Pak, saya mengajar di dua sekolah misalnya ya. Mengajar di dua sekolah. Pilih salah satu sekolah saja yang ditulis atau diinput dimasukkan ya. Jadi mohon Bapak Ibu tulis di mana sekarang Bapak Ibu mengajarnya ya. Di mana tempatnya. Kalau di Siaga atau di Simpatika masih belum update, silakan diupdate. Meskipun sekarang misalnya Bapak Ibu sudah pindah, gitu ya, silahkan diupdate. Alamat tugas di mana sekolahnya ya, tentu sekolah yang dituliskan di atas ya di nomor satu. Kemudian provinsinya di mana, kabupaten tempat tugas di mana, jenjangnya apa, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Ini contohnya seperti ini.
Nanti Bapak Ibu bisa membaca materinya. Kemudian setelah mengisi tempat tugas Bapak Ibu semuanya, ya, eh, tempat tugasnya di sini. Setelah mengisi tugas adalah menuliskan nama. Nah, di sini loh yang sering Bapak Ibu itu salah. Harus menggunakan kapital ya. Kapital itu huruf besar. Tidak boleh pakai gelar. Ya, jadi mohon tidak pakai gelar. Jadi yang masih ada gelarnya dihapus. Jadi mohon menulisnya cukup namanya pakai huruf besar. Tidak perlu menggunakan gelar. Ya, sekali lagi tidak perlu menggunakan gelar. Nanti saya pajang namanya nanti yang masih dablek nih ya, nggak mendengarkan, tidak mengikuti instruksi ya. Sesuai ijazah, di ijazah itu kan tidak ada gelar. Jadi cantumkan tanpa gelar ya. Namanya huruf besar semua. Sesuaikan namanya dengan ijazah, jangan sampai ada huruf yang kurang atau tanda yang kurang ya. Agama Islam, ya, jenis kelamin ya mau laki-laki atau perempuan. Kemudian nama ayah kandung Bapak Ibu. Nama ayahnya siapa? Kalau almarhum ya ditulis ALM titik namanya siapa. Misalnya ALM Sunarji. Jadi almarhum Sunarji. Kalau masih hidup ya ditulis Sunarji langsung ya. Jadi ibu kandung siapa? Jadi nama ayah, nama ibu. Kemudian setelah mengisi data ini ya, selanjutnya nanti mengisi emailnya. Emailnya silahkan bebas. Email pribadi boleh, emailnya kemarin misalnya belajar ID silahkan ya. Yang penting emailnya Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, makanya biasanya di sini harus konsisten ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai emailnya belajar ID ya belajar ID terus. Dia belum tidak gonta-ganti ya. Nah, selanjutnya nomor telepon. Di sini ada nomor telepon Bapak Ibu. NUPTK. Kalau tidak ada nanti bisa dikosongi gitu ya, atau dikasih tanda strip. Tapi kalau punya ya silahkan diisi. NIK. NIK ya nomor induk kependudukan itu 16 digit ya. Kemudian statusnya di sini ada nanti PNS, ada ASN P3K, ada non PNS atau non ASN ya. Silakan nanti Bapak Ibu pilih status pegawainya. Nah, jika sudah nanti diminta mengupdate tempat dan tanggal lahir. Ini juga harus benar. Jadi nama lengkap tadi ya, nama lengkap harus menggunakan huruf besar, tidak boleh ada gelar. Sesuaikan dengan ijazah. Kemudian tempat lahir. Tempat lahir kalau biasanya di ijazah itu ditulis kabupaten atau kotanya. Ya, sesuaikan saja dengan ijazah. Kalau misalnya hanya Madiun ya Madiun. Kalau misalnya kan Madiun itu ada kota, Madiun ada kabupaten Madiun. Tapi kalau di ijazahnya hanya Madiun ya tulis saja Madiun. Ya, tanggal lahir. Ya. Tanggal lahir 1980 bulan 3 2026. Ya, nanti ikuti saja kalender yang ada di sistem ya. Jadi karena otomatis nanti dari sistem yang memilihkan ya, tapi tinggal memilih formatnya ini dari sistem. Ya. Pastikan TTL sesuai dengan ijazah. Sekali lagi ya, harus sesuai ijazah. Risikonya Bapak Ibu sendiri nanti yang nanggung. Nah, kok data saya salah ya, karena Bapak Ibu sendiri yang inputnya salah, gitu ya. Kita hanya menarik data dari yang Bapak Ibu input. Ya, makanya Bapak Ibu di sini harus teliti. Teliti, dicek lagi, betul enggak tanggalnya dilihat lagi, gitu ya. Kadang itu cuma sekali ngisi enggak dicek lagi. Nah, jadi mohon Bapak Ibu diteliti, dicek. Nah, selanjutnya setelah tanggal lahir, Bapak Ibu diminta mengisi domisilinya, alamat domisilinya. Bapak Ibu sekarang ngezoom ini di mana? Ya, dia enggak pusing. Ngezoomnya ini di mana? Di rumah, rumah mana? Provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, jalan, RT, RW, kode pos.
Jadi kalau di rumah ya, nah, alamatnya sekarang di mana Bapak Ibu? Sekarang tempatnya di mana, gitu ya. Jangan memusingkan sesuatu yang sudah sangat jelas, ya. Di sini yang diminta domisili. Artinya sekarang ini Bapak Ibu ada di mana? Tubuhnya sekarang ada di mana, gitu ya. Kemudian sudah selesai mengisinya, lanjut ke kontak darurat. Kontak darurat ini adalah orang yang nantinya akan kita hubungi jika Bapak Ibu menghilang. Misalnya Pak Nurusudin ini atau Bu Lina Listiawati tidak ada ini orangnya. Cuma ada gambarnya background saja, orangnya tidak ada. Nah, nanti orang yang dituliskan Bu Lina di LMS akan saya hubungi. Nah, ini Bu Lina kemana ini? Bu Lina Listiawati, orangnya kok nggak ada. Ya, adanya backgroundnya saja. Orangnya nggak tahu ini pergi kemana. Dengarkan atau nggak dengarkan nanti nek salah pasti WA. Pak, saya salah gimana? Nah, ketika disosialisasikan nggak mau dengarkan, gitu ya. Disambil kegiatan yang lain. Makanya tadi Mas Uta mengatakan fintech itu lebih enak luring ya. Memang benar ya. Kalau daring ya kayak gini, orang serius ngajak ngobrol Bapak Ibu semuanya, ya malah ditinggal pergi nggak ada orangnya. Nah, ini saya cek mungkin banyak ini yang misalnya mati-mati kamera ini orangnya nggak ada ini. Pak, saya panggil ini orang-orang yang nggak ada ini ya. Ini contohnya, gitu ya. Nah, ini nih nggak ada ini, orangnya nggak ada ini, orangnya pergi nih. Bu Pak Romli, Pak Romlis, nah ini nggak ada orangnya, backgroundnya aja. Jadi mohon Bapak Ibu didengarkan ya, supaya nanti tidak salah kayak kemarin. Pak saya salah ngisi LPTK-nya. Ada sekali ngisi ya, Pak Hadi Purnomo, mana orangnya Pak Hadi Purnomo? Kayaknya ada tapi backgroundnya ke Tindih ini ya, Pak Hadi Purnomo. Ada orangnya tapi kalah backgroundnya mungkin sama bajunya sama putihnya ya. Nah, kemudian eh, banyak yang hilang ya, gambarnya kameranya dimatikan ya. Jadi mohon supaya tidak salah lagi Bapak Ibu ya. Nah, nanti bingungi lagi, tanya lagi sesuatu yang sudah sama ditanyakan lagi, gitu ya. Mohon Bapak Ibu disimak ya. Mau sambil apa namanya merawat bayinya, gendong bayi, gitu ya, enggak apa-apa. Silakan sambil masak aja, boleh bu saja. Tapi sambil disimak, didengarkan, ya. Oke. Di sini adalah nomor anggota keluarga yang nanti akan kita hubungi jika Bapak Ibu misalnya menghilang. Jadi tuliskan namanya siapa, misalnya sama suaminya. Nah, silahkan. Ya. Tulis nomor teleponnya. Kalau sudah Bapak Ibu, sudah diperiksa lagi. Jadi kalau sudah mengisi, dicek lagi. Datanya sudah betul atau belum. Ya. Kalau sudah, baru kita klik save. Ya. Jadi Bapak Ibu cek lagi di atas. Gitu ya. Jangan hanya sekali saja. Cek lagi apakah datanya sudah benar masuk. Kalau sudah, kita save ya. Nanti kalau sudah save, Bapak Ibu akan muncul di sini fakta integritas. Nah, kemarin kan Bapak Ibu juga ngisi ya fakta integritas dan mungkin banyak juga ada error ya kemarin belum cetak fakta integritas atau tidak bisa masuk ke fakta integritas. Nah, sekarang sudah bisa ya. Nanti kalau sudah klik save tadi ya, save change tadi, Bapak Ibu akan masuk ke isi fakta integritas. Nah, ke save change, Bapak Ibu akan muncul fakta integritas. Selanjutnya adalah mengisi fakta integritas. Mengisi fakta integritas ini mohon dibaca Bapak Ibu. Fakta integritas itu artinya Bapak Ibu menyetujui bahwa melaksanakan pretest, Bapak Ibu harus jujur tanpa bantuan orang lain dan tidak melakukan kecurangan. Jadi di sini Bapak Ibu tuh fakta integritas itu berjanji sebetulnya. Ini Bapak Ibu puasa-puasa sudah berjanji, ya, berarti harus dipenuhi. Ya. Mengerjakan tugas mandiri secara mandiri dengan memahami, merangkum materi sesuai dengan pemahaman pribadi tanpa menjiplak karya orang lain. Nah, ini sudah
berjanji ya di sini ya, menulis refleksi pembelajaran berdasarkan pengalaman ya, tanpa merekayasa atau meniru hasil orang lain. Mengerjakan tes akhir modul dengan jujur, independen, tanpa melakukan pelanggaran akademik seperti menyontek atau meminta bantuan dari pihak lain. Fakta integritas ini adalah janji Bapak Ibu belajar selama di PPG. Kalau setuju, silahkan centang warna biru dan kirim fakta integritasnya. Artinya Bapak Ibu sudah setuju, Bapak Ibu harus belajar secara mandiri ya dengan kejujuran dan berintegritas. Nah, ketika setuju, Bapak Ibu nanti akan muncul lagi jendela baru yang menyampaikan Bapak Ibu sudah selesai fakta integritas dan Bapak Ibu diminta untuk masuk ke modul PPG-nya. Ya, jadi nanti otomatis berjenjang demikian. Nah, sekarang yang keempat adalah bagaimana kita belajar di modul PPG. Ya, tadi sudah login. Setelah login, Bapak Ibu mengisi atau update profil. Setelah update profil, Bapak Ibu mengisi fakta integritas. Setelah mengisi fakta integritas, sekarang kita yang keempat, yaitu bagaimana belajar di modul. Nah, di modul ini Bapak Ibu, ketika nanti klik modul tadi ya, buka modul PPG transformasi, nanti akan ada jendela di sebelah kiri berisi dashboard, fakta integritas, modul induksi, chat, ya. Nah, menu ini yang akan Bapak Ibu bisa gunakan, gitu ya. Dashboard itu berisi informasi dari LPTK, rekap nilai dan aktivitas online dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian fakta integritas berisi kesediaan Bapak Ibu belajar di LMS, modul nanti berisi aktivitas perkuliahan, induksi itu berisi tentang layanan belajar untuk persiapan KMPPG, dan chat itu untuk komunikasi Bapak Ibu. Ya, selain Bapak Ibu di grup WA, Bapak Ibu di LMS juga ada menu chat untuk komunikasi ya, meskipun ini tidak seperti WA, ada notifikasi, ada pemberitahuan, itu tidak ada. Jadi ya Bapak Ibu ketika ngechat ya nanti bisa dibalas juga bisa tidak, gitu ya. Nah, itu menu-menu yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya di sebelah kanan ada modul profesional. Ini contoh ya, saya tampilkan yang contoh. Nanti ada tanggalnya, klik buka modul. Setelah klik buka modul, nanti akan ada informasi lagi menu di sebelah kanan ya. Kalau tadi juga sama di sebelah kiri ya, mohon maaf di sebelah kiri. Nanti di sebelah kiri ini ada pendahuluan, ada topik, ada tugas mandiri, refleksi dan tes akhir modul. Ini seperti siklus tadi ya, siklus pembelajaran dari eh, pendalaman materi atau profesional, modul profesional. Pendahuluan nanti berisi informasi terkait modul apa yang akan Bapak Ibu pelajari. Nanti kemudian ada topik. Topik ini adalah bacaan video artikel di masing-masing modul ya. Jadi satu modul ada 8 topik. Nah, aktivitas belajarnya ada di topik ini, menu topik atau di nomor 2. Nomor 3, tugas mandiri, yaitu untuk mengerjakan tugas mandiri Bapak Ibu. Tugas refleksi dan yang terakhir nomor 5 adalah tes akhir modul. Jadi menu-menunya aktivitasnya seperti ini. Dan ini urut Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu ini lompat. Ya, misalnya Bapak Ibu dari nomor 1 langsung mengerjakan nomor 3. Itu tidak bisa. Jadi harus urut nomor 2 selesai, baru ke nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini harus urut, tidak boleh lompat. Ya, harus berjenjang. Bahkan di setiap topiknya ini nanti nomor 2 ini, misalnya ada 8 topik, ya, ini juga harus urut, tidak boleh lompat, ya, tidak boleh lompat, harus urut belajar. Jadi di sistem dikunci. Nah, bedanya sama seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan terkadang terkunci kita tidak bisa, ya. Nah, ini sudah semakin ringan nanti di sistemnya.
Oke, kita pelajari 4.A, belajar pada topik. Nah, di topik ini seperti yang saya sampaikan ada 8 topik ya dalam satu modul. Nah, ini dicontoh hanya ada 2 topik saja ya. Nanti di Bapak Ibu ada 8 ya. Di sini nanti akan ada keterangan warna merah Bapak Ibu tulisannya. Ya, ada warna merah ini. Anda belum menyelesaikan topik, jadi harus menyelesaikan dulu. Jadi untuk menyelesaikan, klik nomor 1, kemudian nomor 2, lihat topik, selesaikan dulu materi yang ada atau yang disediakan oleh topik di LMS ini. Baru kalau sudah, Bapak Ibu bisa mengakses yang topik kedua. Jadi begitu terus, ini harus berurutan, jadi tidak boleh lompat. Bapak Ibu maksa di sini pun tidak akan bisa akses ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu setelah melihat klik topik, nanti akan diminta mengerjakan eh, pretest dulu. Nah, ya, jadi sebelum mengerjakan modul, itu kan harus mengerjakan pretest. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Ketika klik lihat modul, tampilannya adalah di bagian atas kiri itu atau yang nomor 1 ini ya, ada kerjakan pretest. Jadi sebelum mengakses materi, jadi materinya itu nanti ada di bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan kalau belum mengerjakan pretestnya. Pretest nanti ketika Bapak Ibu klik otomatis 15 menit untuk mengerjakan. Jika sudah mengerjakan pretest, Anda bisa mengklik review. Jadi di sini nanti ada tulisannya review. Bapak Ibu bisa melihat lagi pekerjaan yang sudah dikerjakan. Anda bisa mengerjakan pretest sebanyak 2 kali. Ya, jadi kalau sekali gagal, Bapak Ibu bisa mengulangi lagi. Yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Ya, meskipun ya tidak masuk ke rekap nilai itu nanti ya. Kemudian pastikan ketika ngerjakan koneksi internetnya stabil. Nah, kadang banyak kemarin ketika ngerjakan Bapak Ibu koneksinya tidak stabil, asal ngerjakan. Ya, pastikan koneksinya stabil dulu, baru Bapak Ibu bisa mengerjakan. Kerjakan pretest dengan sendiri dan sungguh-sungguh. Ya, oke. Selanjutnya, setelah mengklik kerjakan pretest, di LMS yang sekarang, tadi di awal kan saya menceritakan bahwa ada secara teknis itu berbeda dengan yang di LMS yang lama. LMS yang baru ini meminta kamera di laptop, Bapak Ibu, kalau kerjakannya di laptop ya, itu harus nyala, Bapak Ibu. Jadi kamera laptop itu harus nyala. Bagaimana kalau tidak nyala kamera laptopnya? Bisa pakai kamera portable atau kamera tambahan ya atau pendukung. Nah, kalau tidak ada, tidak punya, coba membuka atau mengaksesnya ya untuk membaca dan seterusnya itu pakai laptop, pakai HP. Kalau di HP kan pasti ada ya. Nah, di sana kalau di nanti ada perbedaan ya. Kalau pakai HP membuka LMS itu otomatis tidak ada izin, izin akses kamera. Tapi kalau Bapak Ibu pakai laptop, ketika mengerjakan pretest, pasti laptop akan meminta izin. Apakah eh, boleh menyalakan kamera? Nah, jadi di sini nanti akan muncul yang nomor 1 ini ya Bapak Ibu. Ya, nomor 1 ini nanti akan meminta izin Bapak Ibu apakah kameranya boleh dinyalakan. Ada allow with visiting the ship ya, tapi beda-beda tulisannya nanti. Biasanya ada allow kamera atau seperti punya saya gitu ya. Ada allow this time, yang lain waktu, ada never, jadi tidak boleh. Nah, Bapak Ibu harus mengizinkan atau klik allow with visiting ya atau mengizinkan kamera digunakan. Nah, jadi ada beda kalau di saya kan tulis settingnya bahasa Inggris kalau di laptop Bapak Ibu mungkin settingnya bahasa Indonesia juga beda tulisannya. Silahkan nanti pilihlah yang allow atau izinkan gitu ya. Jadi ada tulisannya mengizinkan kameranya. Jadi nanti kamera itu ada di posisi nomor 2 ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul gambar Bapak Ibu di sini ya. Nah, setelah itu nanti di sini ada menu untuk melihat jumlah soal ya.
Di sini ada durasi waktu dan di sini nanti ada option soalnya, ya. Kamera akan menyala ketika Bapak Ibu mengizinkan kamera. Kalau sudah pertama kali diklik, selanjutnya tidak perlu ngeklik-ngeklik lagi allow-nya, ya. Jadi ya sekali saja, gitu ya. Kemudian ada daftar menu navigasi nomor 3, nomor 4 durasi waktu, dan nomor 5 adalah option yang dimana option atau pilihan gandanya nanti ada 5, ya. Oke, ini tampilannya Bapak Ibu. Ini tadi malam saya nyoba, ya, eh, contoh, ya. Jadi contoh tampilan kalau sudah nyala, nanti akan muncul gambar wajah Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi wajah Bapak Ibu akan muncul ketika mengerjakan pretest. Nah, ini beda dengan yang kemarin, ya. Jadi memang kameranya harus nyala. Kemudian setelah mengerjakan Bapak Ibu, ternyata nanti ada waktu, ada soal yang dikerjakan berapa, ini sudah selesai keterangannya warna hijau. Kemudian ada review soal. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kembali soal atau jawaban yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Ya, kalau misalnya nilainya kurang tinggi, silahkan dikerjakan kembali. Ya. Nah, kemudian setelah mengklik pretest, barulah di bagian bawah nanti ada materi, video, jurnal, dan journaling. Itu baru bisa diakses. Jadi dikunci otomatis oleh sistem. Jika Bapak Ibu belum mengerjakan pretest, maka tidak bisa mengakses. Dan ini juga harus urut Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu langsung mengerjakan yang video, terus jurnal, nggak bisa. Jadi harus urut dari video materi ke video, dari video ke jurnal, baru ke journaling. Jadi harus urut. Nah, di sini ada lihat video, diklik ya, lihat video, lihat materi, lihat jurnal, itu diklik. Ini harus berurutan. Misalnya ini nomor 1 dulu, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi nggak boleh lompat, ya. Nah, ini sama seperti pretest. Ketika membaca materi, Bapak Ibu harus nyala kamera laptopnya. Makanya tadi saya menyarankan ada dua opsi. Bapak Ibu belajar menggunakan laptop atau belajar menggunakan HP, ya. Karena membukanya itu kameranya harus nyala. Nah, aktif webcam, ya. Dan di sini ada aktivitas selama waktu membaca. Misalnya membaca materi. Membaca materi ini Bapak Ibu, ini ada waktunya. Membaca materi ini Bapak Ibu harus membaca materi waktunya 10 menit. Video itu juga 10 menit. Kemudian jurnal ini 10 menit, journaling ini juga 10 menit. Jadi sekitar 40 menit Bapak Ibu belajarnya. Gitu ya. Dan ini kalau kurang nggak bisa Bapak Ibu akses ke sini. Misalnya 9 menit, ya. Saya hapus dulu. Misalnya Bapak Ibu membaca baru 9 menit. Mau akses video, nggak bisa. Nggak bisa. Dan ini ngulangi lagi dari awal. Bapak Ibu ngulang lagi 10 menit. Nah, makanya ketika buka jangan buka yang lain. Jangan membuka tab yang lain atau halaman yang lain. Ya sudah, baca dulu materinya. Kalau makanya ketika belajar pastikan Bapak Ibu memang benar-benar siap belajar, gitu ya. Tidak disambil ke sana kemari, tidak disambil pergi, gitu ya. Nah, jadi tidak boleh misalnya Bapak Ibu buka belajar, terus Bapak Ibu buka WA, nah, waktunya berhenti Bapak Ibu, tidak mau jalan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau tangkapan layarnya bukan eh, tampilan LMS, misalnya Bapak Ibu buka WA web, gitu ya, atau buka YouTube, ya otomatis tidak bisa jalan. Waktunya terhenti, ya. Kecuali Bapak Ibu di stand di halaman itu, gitu ya. Kalau kurang waktunya juga sama, Bapak Ibu harus ngulang lagi dari awal, gitu. Jadi di sistem memang menyeting demikian. Oke, kita lanjut untuk tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Tadi malam saya nyoba, ya. Durasi membaca materi, video, jurnal, ya, itu 10 menit.
kamera harus nyala. Nah, jadi timernya seperti ini, Bapak Ibu. Kemarin saya nyoba itu seperti ini. Tampil gambar saya. Di sini ada timernya. Ya. Nah, ini harus habis. Saya dari kemarin nunggu 10 menit. Bikin materi ini saya nunggu 40 menitan, Bapak Ibu. Untung topiknya hanya dua. Kalau topiknya 8 ya saya nunggu 40 kali 8. Nggak selesai-selesai. Nah, jika kurang dari 10 menit, maka dianggap belum menyelesaikan atau membaca materi. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengakses topik dua, nggak bisa. Atau materi selanjutnya saja nggak bisa. Karena dianggap belum selesai. Jadi harus 10 menit. Ya. Waktu terhenti jika Anda tidak menampakkan dalam kamera atau meninggalkan laman. Misalnya tadi, Bapak Ibu membuka WA Web, Bapak Ibu membuka YouTube, ya, tidak membuka materinya ini. Otomatis ini nanti berhenti. Itu Bapak Ibu. Gitu ya. Pastikan membaca 10 menit durasinya, termasuk videonya juga. Nah, kalau sudah selesai seperti ini statusnya. Sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Dan ini urut, nggak bisa lompat-lompat. Jika seluruh materi sudah dipelajari, maka Bapak Ibu harus klik claim aktivitas selesai di bagian bawah. Nanti klik aktivitas selesai, Bapak Ibu dapat mempelajari topik selanjutnya, topik 2. Topik 2 sama seperti ini lagi. Topik 3 sama, kerjakan pretest, baca video, membaca materi, nonton video, baca jurnal, jurnal. Klaim lagi, baca topik ketiga. Begitu lagi, topik 4, begitu lagi, gitu terus. Sampai 8 topik. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini jika sudah selesai, sudah tidak ada tulisan, Anda sudah menyelesaikan topik ini. Ya, topik satu, topik 2, dan seterusnya sampai 8. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas mandiri ini lebih simpel. Tugas mandiri, Bapak Ibu di sini sudah ada instruksinya bahwa Bapak Ibu harus menulis ke Microsoft Word, kemudian di PDF-kan. Setelah di PDF-kan, di-upload ke LMS, gitu ya. Jadi berbeda dengan kemarin, kalau yang di LMS lama kan harus diketik ya. Kalau di sini, Bapak Ibu diketik, tetap di Microsoft Word, kemudian setelah itu di PDF-kan, setelah di PDF-kan, di-upload ke LMS. Ingat, ukurannya hanya 500 KB dengan format PDF. Selain itu tidak akan diterima. Jadi 500 kilobyte, jadi kecil ya Bapak Ibu. Setengah megabyte, ya, setengah MB, file PDF. Kalau sudah klik kirim, nanti kalau ingin memperbarui, nanti setelah klik kirim, nanti ada tombol perbarui tugas. Gitu ya. Jadi kalau ingin ngupload lagi salah, silakan masih bisa. Masih bisa Bapak Ibu mengupload selama Bapak Ibu belum mengerjakan TAM. Kalau sudah mengerjakan TAM, otomatis tidak bisa memperbaiki lagi. Gitu ya. Mengerjakan tugas refleksi. Mengerjakan tugas refleksi ini sama seperti tugas mandiri Bapak Ibu secara langkah-langkahnya ya. Kalau tugasnya kan beda. Secara langkah-langkahnya ngupload file PDF ukuran 5 kilobyte dan klik kirim tugas jika sudah selesai. Ya, jadi mandiri refleksi, tulis Microsoft Word ya, sendiri-sendiri dipisah ya, mandiri sendiri, refleksi sendiri. Ya, kemarin masih tanya apa ini digabung, nah, kan sudah jelas. Menunya saja sudah sendiri-sendiri gitu ya. Mandiri sendiri, refleksi juga sendiri uploadnya ya. Kemudian kita lihat ke tes akhir modul. Nah, sayangnya Bapak Ibu kemarin saya masih belum bisa menampilkan tes akhir modul itu seperti apa tampilannya. Tapi kurang lebih akan sama seperti dengan pretest ya. Tadi ya kamera harus nyala, kemudian apa namanya ada wajah Bapak Ibu, ada timer, ada navigasi, ada soal. Sama. Cuma di sini saya tidak bisa menampilkan karena di sini ditutup, dikunci ya. Dan di sini ada keterangan klik tombol kerjakan tes akhir modul untuk memulai mengerjakan tes akhir modul. Durasinya 15 menit. Jika sudah mengerjakan modul, tes akhir modul, Anda bisa tombol review.
Anda bisa mengerjakan tes akhir modul sebanyak 3 kali. Nilai yang tertinggi yang akan diambil. Itu ya. Jadwal belum diatur, memang belum disetting oleh panitia nasional ya, karena ini adalah contoh, modul contoh. 3 soal ini contoh saja, nanti di LMS tentu beda ya. Belum ada jadwal, kalau sudah ada, itu pasti muncul. Nah, mohon ketika mengerjakan tes akhir modul, pastikan koneksi internetnya stabil, tidak ada pemadaman, tidak hujan ya posisinya. Kan durasinya lama ya, 1 harian. Bapak Ibu pastikan dulu, memang tidak ada hujan, tidak ada mati listrik, ya internetnya nyala juga, gitu ya. Kondisi di sekitarnya sepi. Nah, barulah Bapak Ibu mengerjakan. Kerjakan TAM dengan serius, sungguh-sungguh, karena ini nanti sebagai evaluasi atau refleksi Bapak Ibu persiapan uji pengetahuan. Jadi jangan sambil dibantu orang lain. Nah, sekarang kita melihat rekapitulasi nilai. Jika Bapak Ibu sudah mengerjakan semua rangkaian, mulai dari resume, membaca topik, mengerjakan pretest, dan seterusnya, tugas mandiri, dan seterusnya, maka Bapak Ibu di sini akan lihat nih, nah ya, pretest dapat skornya berapa. Nanti materi sudah dibaca belum? Sudah. Video sudah dibaca belum? Jurnal sudah. Tugas mandiri sudah. Refleksi sudah. Tinggal tes akhir modul baru nanti ada nilai akhirnya. Itu ya Bapak Ibu. Nanti di sini ada keterangan ini jumlah modul. Nah, itu karena memang baru di setting satu, dan online-nya Bapak Ibu berapa menit. Gitu ya. Nah, itu kiranya Bapak Ibu berkaitan dengan sosialisasi. Setelah ini Bapak Ibu bisa mengakses ya. Tapi pesan saya, sebelum Bapak Ibu mengakses, baca kembali materi yang saya sampaikan, tonton kembali apa yang saya ceritakan ini ya. Kemudian juga ada tutorial ya, sudah saya kirim juga di grup, ya silakan disimak, ditonton dulu. Nah, hindari kesalahan yang sama berulang-ulang, yaitu tidak membaca modul, tidak membaca materi, tapi langsung me, apa namanya, akses LMS, akhirnya kebingungan, akhirnya kesulitan, akhirnya kan kesulitan sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon sekali lagi ya, Bapak Ibu mohon dengan hormat sebelum mengakses LMS-nya, paling tidak baca materinya, simak panduannya. Jangan sok-sokan buka akhirnya kebingungan, salah ya. Semuanya sudah ada, semuanya sudah jelas gitu. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui teman-temannya yang ada di kelas. Kalau sudah dijawab ya jangan diulang lagi pertanyaannya ya. Itu. Oke, sekarang saya akan membuka 3 sesi pertanyaan.